Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga malam ini jemaat Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat, terutama di dalam menghadapi masa-masa pandemi, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita dalam segala aktivitas kerja kita. Dan terutama di sepanjang bulan Oktober, Tuhan boleh memperkenankan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah bulan keluarga. Dan tidak terasa kita telah tiba di penghujung bulan Oktober tahun 2020. Itu berarti bahwa malam ini kita akan masuk di dalam ibadah penutup penghujung bulan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, segera saja kita akan mulai acara ini. Dan rangkaian acara yang akan berlangsung pada ibadah kebaktian penyegaran iman malam ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, acara yang kedua sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Pokowondula, acara yang ketiga pembacaan sekilas tentang pelayan firman kita malam ini sekaligus perkenalan kepada jemaat, acara yang keempat ibadah, dan acara yang kelima penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita lalui bersama-sama pada malam ini, dan segera saja kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy STH. Kepada Bapak disilahkan. Salam sejahtera kepada kita sekalian, para orang tua dan sekalian anak-anak, setiap keluarga, warga gereja POK Jemaat Pokowondula yang kami kasihi. Bersama-sama kita bersyukur oleh karena program gereja kita, yaitu bulan keluarga sepanjang bulan Oktober ini sudah boleh terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan baik itu dalam ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, sapaan keluarga, nonton bareng keluarga, lomba kreativitas keluarga, semua sudah boleh dapat kita lewati dengan baik. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam kebaktian penyegaran iman. Harapan kami semoga semua kegiatan yang telah kita lalui dan yang akan kita lalui semuanya akan sungguh-sungguh berdampak positif kepada semua keluarga dalam jemaat Tuhan di Jemaat Pokowondula ini. Terlebih untuk tema besar dari Pekan Keluarga, yaitu keluargaku adalah mesbah bagi Tuhan. Sungguh-sungguh hal itu tidak hanya nampak selama bulan keluarga ini berlangsung, tapi terlebih ketika selesai bulan keluarga, semua keluarga dalam jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh dalam iman, sungguh-sungguh menjadikan keluarganya menjadi mesbah bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kami Badan Pekerja Majelis Gereja Pokowondula tentu berterima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat membantu sehingga Pekan Keluarga sepanjang bulan Oktober ini boleh berjalan dengan baik. Terkhusus untuk kebaktian penyegaran iman, kami berterima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Jonathan Parapak yang boleh mengambil bagian menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluargaku mesbah bagi Tuhan. Biarlah segala pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jonathan Parapak sungguh-sungguh boleh senantiasa diingat dan dilakukan oleh setiap keluarga dalam jemaat Tuhan Jemaat Pokowondula. Dan kami berdoa semoga Tuhan akan terus memberkati Bapak Dr. Jonathan Parapak bersama dengan keluarga. Semoga selalu sehat dan terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi semua yang terlibat dalam ibadah atau dalam kebaktian penyegaran iman, baik itu PKPR, baik itu PKB, PKP, baik itu Persekutuan Pemuda, baik itu tim multimedia, rekan-rekan majelis, kami berterima kasih untuk segala jerih lelah Bapak Ibu Saudara-saudara sehingga ibadah atau kebaktian penyegaran iman ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan yang akan memperhitungkan segala jerih lelahnya, berkat Tuhan dialami oleh sekalian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fridi STH. Kepada Bapak kami sampaikan terima kasih. Kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu pembacaan sekilas tentang pelayan firman yang akan saya bacakan langsung kepada jemaat. Pelayan firman malam ini bernama Bapak Jonathan Parapak, yang hampir lahir di hutan Rongkong Luwu, tapi karena alasan keamanan dan pada saat itu hamil tua, ibu melintas ke hutan ke Toraja. Karena kasih karunia Tuhan, pendidikan pasca sarjana di Australia dianugerahi doktor dan profesor dari Universitas Australia dan Amerika Serikat. Melayani di perusahaan sebagai Presiden Direktur Indosat dan di pemerintahan sebagai Sekretaris Jenderal Parportel, anggota MPR, komisaris utama di berbagai perusahaan, memimpin organisasi dunia persatelitan dan telekomunikasi di dunia pendidikan sebagai dosen UI, UPH, dan kini masih menjabat sebagai rektor UPH selama kurang lebih 15 tahun, dan dipanggil Tuhan sebagai salah satu pendiri Perkantas, Persekutuan Pembaca Alkitab, Lembaga Pelayanan Keluarga, anggota Majelis Gereja Toraja, GKI, dan Presbyterian di Australia, dan juga sekaligus sebagai pelayan firman di berbagai gereja di Indonesia. Demikian perkenalan singkat terkait dengan pelayan firman pada malam ini. Tuhan memberkati Bapak Jonathan Parapak atas segala talenta dan karunia yang dikaruniakan oleh Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, kita melangkah pada acara yang keempat, yaitu ibadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian pada malam hari ini, kami persilahkan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tak terasa kita tiba di penghujung bulan keluarga. Keluarga ada karena Allah. Dialah yang menjodohkan setiap insan, memberkati mereka dalam perkawinan kudus, dan mengaruniakan kebahagiaan dengan hadirnya anak-anak. Dalam setiap musim kehidupan, Allah hadir menyatakan pemeliharaannya di tengah-tengah keluarga. Bapa, Ibu, dan anak-anak tentram dalam penjagaan Tuhan. Mari keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita saat teduh sambil diiringi lagu pujian Keluarga Allah. Membawa seisi
Kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, sia-sialah orang membangunnya. Rumah nyaman tempat berlindung adalah pemberian Tuhan. Bapa, ibu, anak-anak hidup sukacita, hidup dalam cinta kasih, damai dan sejahtera. Keluarga sangat berharga, melampaui apa yang bernilai di dunia ini. Sebab keluarga adalah dari Allah dan untuk Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari malam hari ini bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dari kidung pujian keluarga Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, dengan penuh iman kita mengulang lagu pujian ini, keluarga Allah. Di hadiratmu menikmati kasih-Mu. Katakan membawa seisi rumahku. Membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Inilah keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku masukkan melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang indah, untuk suami, untuk istri yang penuh dengan kasih, untuk anak-anak yang sehat. Terima kasih untuk makanan yang kami nikmati setiap hari, tempat perteduhan,
kesehatan untuk mengerjakan semua hal, dan berkat yang selalu mencukupkan kami. Dalam rasa syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan, kami membawa seluruh keluarga kami untuk menerima berkat Tuhan di setiap saat. Melalui kebaktian penyegaran iman yang kiranya berjalan dalam tuntunan dan kasih Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kami umat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu,
kehidupan di bumi adalah kepercayaan dan penugasan dari Allah. Keluarga dihadirkan untuk menjadi sorga di bumi ini. Orang tua, bapak, dan ibu menjadi alat di tangan Tuhan, agar anak-anak berjumpa dan mengalami kasih Tuhan. Anak-anak harus patuh pada orang tua, supaya terus menikmati kebaikan dari Tuhan di bumi ini. Sebagai orang tua, seringkali kesibukan dalam pekerjaan dan tuntutan hidup membuat kita tidak memiliki cukup waktu untuk anak-anak dan keluarga kita. Apalagi mendidik dan memuridkan mereka. Sebagai anak-anak, kita sering tidak patuh kepada nasihat orang tua. Tidak jarang hati mereka tersakiti oleh sebab tingkah laku kita. Namun tak pernah mereka menyerah. Mereka selalu mendoakan dan mendampingi kita dengan sabar. Pernahkah kita berterima kasih atas rasa lelah mereka? Sudahkah kita membalas kebaikan mereka melalui hal-hal yang sederhana yang membuat mereka tersenyum dan bahagia? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, malam hari ini melalui kebaktian penyegaran iman, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada orang-orang yang begitu kita kasihi saat ini. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Sambil kita menyampaikan rasa syukur kita dan terima kasih kita, kita diiringi oleh pujian yang dipersembahkan oleh kategorial sekolah minggu. Tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa
berhasil dalam hidup, takut akan Tuhan menjadi hal yang utama dan pertama. Karena itu firman Tuhan haruslah menjadi dasar dalam kehidupan keluarga kita. Setiap anggota keluarga yang dekat kepada Allah bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya dengan setia, akan mampu menjalani hidup dengan benar, diperlengkapi dengan sempurna untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Keluarga harus dimuridkan sekarang dan sejak dini, sebelum semua terlambat dan tidak ada lagi kesempatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Dr. Jonathan Parapak. Kita akan mengiringinya dengan menyanyikan kidung pujian seperti rusa rindu sungaimu. Mari dengan iman kita ulang pujian ini sekali lagi. Mari umat Tuhan, kita satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Jonathan Parapak. Mari kita berdoa. Ya Allah, seperti sungai yang terus mengalir, yang memberikan air segar bagi setiap rusa yang datang, maka hati kami terbuka. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Bapa,
Di saat ini ketika hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang akan disapa oleh firman-Mu mengalami kekuatan baru, diberkati oleh firman-Mu, dan siap menjadi keluarga-keluarga yang mempersembahkan hidup kami, keluarga kami menjadi mesbah bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Dr. Jonathan Parapak yang Engkau utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami semua dibekali, diberkati oleh firman Tuhan. Inilah kami umat-Mu ya Bapa. Kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dan juga renungan yang akan dilayani oleh Bapak Dr. Jonathan Parapak. Shalom. Tuhan, saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di Wawandula. Terima kasih atas undangan untuk boleh berjumpa dengan saudara-saudara, walaupun hanya melalui teknologi. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara dalam bulan keluarga ini, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya bersuka cita bisa hadir walaupun secara virtual di Wawandula. Karena latar belakang saya adalah hampir lahir di Rongkong. Tahun 1942. Ibu saya lagi hamil tua dan terpaksa harus mengungsi melalui hutan untuk kembali ke Toraja. Boleh dibayangkan, susahnya bukan main. Dan hampir-hampir tidak bisa lagi untuk berjalan. Tetapi Tuhan Maha Baik. Sehingga datanglah seorang yang pengumpul damar dengan kuda. Sehingga ibu saya bisa naik kuda ke Toraja. Dan akhirnya beberapa minggu sudah itu saya dilahirkan. Itulah sungguhnya hubungan emosional saya dengan Luwu Timur dan Luwu secara keseluruhan. Dan karena itu saya bersuka cita bahwa kita boleh bersama-sama dalam acara ya keluarga pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada majelis yang mengundang saya untuk sharing di dalam acara pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih karunia Tuhanlah yang telah memungkinkan kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya perjumpaan ini Tuhan berkati, walaupun melalui teknologi. Tetapi ya Tuhan, kami akan membaca dari firman-Mu, dan kiranya dengan Roh Kudus, Tuhan akan menuntun kami untuk boleh diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, amin. Saudara-saudara, saya akan membaca 3 ayat dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Dan pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dengan judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang penting bagi kita pada saat ini adalah, siapakah sesungguhnya yang menciptakan keluarga? Mungkin kita semua mengatakan, loh keluarga saya itu saya ya bentuk karena saya berjumpa dengan istri saya, karena saya mencintai dia dan sebagainya. Itu baik-baik saja. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu ditegaskan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, bahwa yang menciptakan keluarga itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang luar biasa adalah bahwa keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, ya pada mulanya itu, adalah keluarga yang benar-benar dalam keserupaan dengan Allah. Artinya apa? Mereka itu hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Karena begitu dekat di dalam hubungan mereka, maka mereka tidak ada mezbah pada saat itu. Karena apa? Karena seluruh hidupnya adalah hidup yang bersama dengan Allah. Seluruh hidupnya mereka menyembah dan memuliakan Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, dari situlah kita lihat bahwa benar, ya Allah lah yang menciptakan keluarga. Jadi saya harap di dalam pekan keluarga atau bulan keluarga ini, kita menyadari bahwa keluarga kita itu institusinya yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu adalah ciptaan Tuhan, maka sebaiknya memang keluarga itu memuliakan Tuhan. Dan kalau tema kita adalah keluargaku, ya adalah mezbah ya bagi Tuhan, itu berarti bahwa kita mengakui bahwa benar yang menciptakan keluarga kita itu adalah Tuhan. Nah, ini dalam suasana Taman Eden. Begitu indah pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu semua bahwa, dan itu terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya ternyata bahwa iblis mencobai dan menjatuhkan manusia sehingga manusia berdosa. Disitulah hubungan yang indah yang diciptakan oleh Tuhan ini rusak. Dan karena kerusakan hubungan ini, mereka hubungannya dengan Tuhan menjadi ya sangat jauh. Dan karena itu harus ada upaya-upaya untuk kembali ya membangun hubungan ini, untuk supaya hubungan dengan Tuhan ini benar-benar merupakan satu hubungan yang luar biasa. Nah, kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif. Dan waktu itulah dijanjikan bahwa Tuhan akan menyediakan jalan untuk ya adanya ya perbaikan, adanya ya penyempurnaan kembali hubungan yang telah rusak ini. Nah, apa yang terjadi? Mulailah saat itu di dalam Perjanjian Lama, kita lihat bahwa untuk datang kepada Tuhan selalu dibicarakan soal persembahan, penyembahan. Penyembahan memerlukan mezbah. Mezbah ini adalah tempat untuk mempersembahkan hewan. Dan biasanya itu berarti adalah ganti dari kita karena kita bertobat, harusnya kita yang ya sesungguhnya dipersembahkan.
tetapi diganti oleh hewan. Dan hewan yang dipakai adalah hewan yang tidak ada cacatnya. Ya, luar biasa kan? Ya, itu yang terjadi. Nah, ini berlangsung selama Perjanjian Lama, di mana selalu dibicarakan tentang mezbah, di mana ada penyembahan dan di mana ada hewan yang dipersembahkan untuk mengganti kita. Tetapi masuk dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa ya tidak ada lagi penyembahan dalam bentuk ya hewan itu. Karena apa? Karena Kristus sudah datang. Karena Kristus sudah menggantikan kita. Dan bahwa Dia sudah membayar semua yang diperlukan untuk ya keselamatan kita. Untuk kita boleh ya membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Pengorbanan Kristus itulah yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah apa yang kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, di sana tidak lagi berbicara supaya kita membangun mezbah dan di atasnya ada binatang. Yang dibicarakan sekarang ini adalah supaya kita mempersembahkan ya tubuh kita yang hidup, tubuh kita yang katanya persembahan kudus, dan itu juga adalah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, kalau kita berbicara tentang keluargaku ya adalah mezbah bagi Tuhan, artinya kita berjanji bahwa keluarga kita menjadi ya tempat di mana Tuhan disembah dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Kita lihat bahwa penekanannya, kita baca tadi dari ayat yang 36 dari pasal yang ke-11. Saya baca lagi sekali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Penyembahan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan yang kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di mana di situ dikatakan bahwa kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita. Nah, tubuh kita yang hidup. Tubuh kita yang hidup. Coba kita renungkan, bagaimana sih mempersembahkan tubuh kita yang hidup? Ya tentunya kita tidak akan ya menggorok ya diri kita yang hidup itu. Justru penekanannya adalah persembahan yang hidup. Artinya supaya kehidupan kita ini seluruhnya merupakan persembahan kepada Tuhan. Artinya kita supaya hidup ya memuliakan Tuhan. Ya misalnya saja kita berbicara tentang keluarga. Di dalam keluarga, ya tubuh kita dalam keluarga. Ya kalau misalnya ya dengan suami istri, ya kita kembali kepada kitab Kejadian, di mana suami itu dan istri menjadi satu. Ya karena apa? Karena cinta, karena dipersatukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang hidup? Itu berarti bahwa suami dan istri benar-benar harus mencintai. Nah, artinya ini kita hidup suami istri bukan hanya karena ya udahlah sudah takdir begitu. Saya harap bahwa tiap kali kita melihat, kalau laki-laki melihat istri, wow puji Tuhan, ya istri saya benar-benar ini adalah karunia Tuhan. Artinya cinta kasih di dalam keluarga itu harus hidup. Saya misalnya ya tadi pagi mau jalan dan biasanya kalau saya jalan selama 40 menit saya memuji Tuhan, saya berdoa ya dan saya menyatakan kepada istri saya, ya Tuhan berkati ya Anda sebelum saya berangkat. Dalam arti saya betul-betul berbahagia karena istri saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan saya tahu kehidupannya adalah kehidupan yang dia persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk
kehidupan keluarga dan juga dalam bentuk pelayanan. Jadi kita berbicara tentang mesbah keluarga itu bukan lagi satu tempat menyembahkan hewan, tetapi kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berbicara tentang anak-anak, kita berbicara tentang misalnya pendidikan. Saya kebetulan melayani di bidang pendidikan. Sekarang ini banyak di antara kita beranggapan, biarkan saja pendidikan itu urusan sekolah. Itu keliru benar. Pendidikan Kristen yang holistis, yang berpusat pada Kristus, itu adalah pendidikan yang benar-benar dilakukan dalam keluarga. Oleh karena itu, sesungguhnya, benar, keluarga adalah mesbah bagi Tuhan dalam arti bahwa di sanalah anak-anak akan dididik, diantarkan kepada Tuhan, sehingga mereka benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara tentang mempersembahkan yang kudus. Kita harus melihat tentang keluarga kita, diri kita. Kita harus benar-benar memeriksa diri. Apakah dalam keluarga kita ini kita boleh mengatakan, wow, Tuhan namanya ini adalah keluarga yang kudus. Dalam arti apa? Terus-menerus memeriksa diri. Saya dengan istri sudah 7 bulan. Karena COVID ini tinggal di rumah. Saya work from home dan sebagainya. Dan itu pun selalu ada pemeriksaan diri. Apakah saya bekerja? Apakah saya dengan istri benar-benar hidup kudus, memuliakan Tuhan? Pasti ada kekurangan. Tetapi saya harap kita semua benar-benar ikut memikirkan tentang kehidupan bersama, supaya keluarga kita adalah keluarga yang jadi mesbah Tuhan, yang keluarga yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya banyak sekali hal yang kita harus refleksikan selama COVID-19 ini. Kami karena berada di rumah banyak sekali berefleksi mengenai kehidupan ini, mengenai keluarga. Dan karena itulah saya pikir di dalam penutupan bulan keluarga kali ini, itu kita diajak untuk tidak saja memperingati bulan keluarga, tetapi saya harap kita dituntun oleh Roh Kudus untuk benar-benar merefleksikan keluarga yang Tuhan inginkan dari kita itu yang bagaimana. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu yang bagaimana. Nah, itulah sungguhnya bagian kedua dari ayat yang kedua dari Roma 12. Di sana dikatakan adalah supaya jangan kita serupa dengan dunia. Tetapi bahasa Inggrisnya bagus itu. Be ye transformed. Supaya kita ditransformasi. Jadi untuk apa? Itu ditransformasi agar benar-benar itu sehingga dibaharui, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana kehendak Allah. Luar biasa. Jadi dalam kita memperingati bulan keluarga, apakah kita betul-betul sudah memeriksa diri, merefleksikan bahwa kita ini benar-benar tidak lagi serupa dengan dunia. Tetapi kita adalah orang yang sudah siap mempersembahkan diri kita. Jadi supaya apa? Supaya orang melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga di mana Tuhan hadir. Salah satu hal yang penting adalah di dalam kehidupan Kristiani, tidak saja kita berbicara tentang pribadi yang hidup dalam keluarga atau keluarga, tetapi kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa itu kita menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah. Nah, luar biasa kan? Jadi bayangkan kalau kita menjadi keluarga. Nah, disinilah penekanan dari Paulus tentang mempersembahkan tubuh dan hidup. Bagaimana sih? Wujud nyatanya.
kita mempersembahkan hidup ini. Saya kira kita semua tahu bahwa Paulus sendiri membuktikan apa yang dia maksudkan. Artinya kalau dulu dia adalah orang yang memusuhi Tuhan, memusuhi Kristus, tetapi karena dia berjumpa dengan Kristus, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Dari orang yang membenci, dari orang yang mengejar-mengejar, menganiaya, menjadi orang yang memberitakan Injil Kristus. Itu kan luar biasa. Itu terjadi perubahan. Ini adalah mesbah hidup, di mana Paulus memberikan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Barangkali kita mengatakan itu kan masa lalu di mana Tuhan langsung berjumpa. Tapi coba kita lihat. Contohnya misalnya, sekarang ini kami membangun sekolah di Papua. Salah satu tempatnya itu adalah di Mamit. Yang pertama datang ke Mamit itu adalah seorang yang kebetulan juga sudah pernah saya ketemu di Australia. Itu dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan di Mamit dan dia terbunuh di sana. Nah, tetapi pada saat ini yang melanjutkan pelayanan dia di Mamit itu adalah putranya. Saya memuji Tuhan bahwa inilah contoh dari satu keluarga yang benar-benar mempersembahkan keluarganya sebagai mesbah melayani, mesbah memberitakan firman, mesbah untuk memperbaiki kehidupan saudara-saudara kita di Papua. Ini kan contoh daripada mereka yang terus-menerus memberikan kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita balik kepada ayat yang kedua. Di situ dikatakan adalah supaya be ye transformed, supaya kita diubahkan untuk menjadi orang yang benar mengetahui kehendak Allah, mengetahui hati Allah, dan dengan demikian benar-benar kita memuliakan Allah. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. Apa yang dikatakan di dalam Paulus ke jemaat di Kolose? Dia berbicara tentang supaya itu dalam pasal 2 ayat 6 yang ke-7 dan 7. Jadi itu di situ dikatakan supaya itu orang yang sudah mengikut Kristus agar teguh dalam iman. Teguh dalam iman. Agar dibangun di atas Kristus. Dan itu berakar di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian mereka ini akan berlimpah dengan syukur. Nah, jadi untuk menjadi mesbah bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan suatu hal yang jadi begitu saja. Tetapi kiranya hidup kita itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan di sini pesan Paulus ke jemaat di Kolose, dia berbicara supaya kita dibangun, terus dibangun. Supaya kita kita berakar di dalam Kristus. Supaya supaya kita bertumbuh dalam Kristus. Artinya supaya keluarga yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang jadi mesbah bagi Tuhan itu adalah keluarga yang berbuah, keluarga yang teguh, keluarga yang beriman, keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dengan demikian orang yang benar-benar mempersembahkan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang terus dibarui, yang terus-menerus bertumbuh dalam Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah apakah memang kita adalah orang yang terus bertumbuh di dalam Kristus? Apakah kita adalah orang yang benar-benar boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat? Ini saya kira menjadi perenungan. Dan saudara-saudara di Bawandula, saya harap merupakan satu perenungan. Karena saya tahu saudara-saudara berada dalam lingkungan yang tidak mudah, yang tidak sulit. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita.
Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keluargaku, mesbah bagi Tuhan, maka tidak lagi kita berbicara tentang ya mesbah di mana ada hewan atau binatang yang dikorbankan. Tetapi kita berbicara tentang hidup kita yang benar-benar ya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar ya memeriksa diri apakah kita sekarang ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terus-menerus dibarui, terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dengan demikian ya kita adalah mesbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir kalau kita berbicara tentang kehidupan saat ini, ya mungkin kita akan mengatakan, wah, saya rajin ke gereja. Mungkin kita mengatakan, ya saya ikut ibadah dan sebagainya. Tetapi kan yang ingin digarisbawahi oleh firman Tuhan adalah bukan soal ya aktivitasnya yang tampil saja. Tetapi yang paling utama itu adalah hati, jiwa, dan hidup yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana? Ya tentunya saya harap kita semua adalah orang-orang yang banyak berdoa. Ya selama ya tinggal di rumah COVID-19 ini, saya menikmati ya itu banyak berdoa. Saya menikmati banyak ya menyanyi, ya memuji Tuhan. Saya menikmati ya untuk melihat, mendengarkan firman Tuhan dari seluruh dunia. Dan itu menjadi berkat bagi saya walaupun berada di rumah, tetapi saya menikmati kasih karunia Tuhan yang disalurkan dari berbagai-bagai daerah. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang ya mesbah atau keluarga, kita adalah mesbah bagi Tuhan. Saya harap kita juga adalah orang yang seperti Paulus. Paulus mengatakan, ya misalnya di dalam Filipi pasal yang ketiga, itu yang apa sih yang dikehendaki oleh Paulus? Yang dikehendaki oleh Paulus itu adalah supaya aku mengenal Kristus. Wow, ya jadi itu penting sekali. Dan dia bahkan berlari-lari, ya menuju panggilan surgawi. Dan di sana dia berbicara tentang supaya aku mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu, ya tentunya ya tidak saja ya saya mengenal, saya tahu banyak, tetapi ada hubungan pribadi. Dan terus dia mengatakan, saya mau serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Nah ini apa artinya? Kalau kita berbicara tentang mesbah keluarga, harusnya juga kita berbicara keluarga yang serupa dengan Kristus. Ini apa yang menandakan bahwa kita serupa dengan Tuhan? Itu adalah kita lihat hubungannya dengan Sang Bapa luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana wujud hubungan itu? Apakah ya kehidupan kita, pikiran kita, ya rencana kita, pekerjaan kita itu ada kaitannya dengan Tuhan? Saya harap kita adalah orang-orang yang meyakini bahwa apakah itu pekerjaan kita, itu adalah bagian dari mewujud nyatakan mesbah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah ya. Kalau misalnya kerja di perusahaan, saya bekerja di perusahaan cukup lama dan masih. Ya, terus bertanya, ini saya hadir di dalam perusahaan itu sebagai apa? Dan saya harap kita semua memahami akan hal ini dan benar-benar menyatakan bahwa kita adalah orang yang terus dibaharui dan terus ya dikirim oleh Tuhan untuk menjadi ya alat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang saya harap di dalam kita mengakhiri bulan keluarga ini, saya minum sedikit.
dalam mengakhiri bulan keluarga ini. Pertama tentu kita berbicara tentang bagaimana sih supaya hidup kita, keluarga kita itu merupakan mesbah bagi Tuhan. Saya harap kita bertanya, apakah ada kerinduan terus untuk memuliakan Tuhan? Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kerinduan untuk hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Baik itu dalam hubungan keluarga, hubungan masyarakat, maupun di tempat kerja kita. So, apakah kita adalah orang-orang yang betul-betul dipanggil untuk melayani dengan kasih dan kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita menjadi berkat oleh Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Dan saya harap saudara-saudara terus dipakai oleh Tuhan untuk itu. Jadi pada akhirnya kalau kita berbicara tentang mesbah bagi Tuhan, hidup yang adalah mesbah bagi Tuhan, maka kita harap bahwa Tuhan bertahta di dalam keluarga kita. Tuhan bertahta di dalam diri kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu dia berbicara dalam Yohanes pasal 15. Supaya apa? Supaya dia tinggal di dalam kita. Firman-Nya di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Berbuah lebat. Saya harap saudara-saudara di dalam di gereja di sana, di dalam masyarakat di sana, menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang menjadi alat bagi Tuhan, orang yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Saya bersyukur seperti saya cerita dari mulai tadi, bahwa tidak pernah saya berpikir bagaimana Tuhan akan menuntun hidup saya. Hampir lahir di hutan. Berkali-kali mengalami persoalan juga karena soal keamanan di Sulawesi Selatan. Tetapi Tuhan menuntun saya sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk saya belajar di luar negeri, untuk saya boleh dipakai oleh Tuhan di perusahaan, dipakai oleh Tuhan di dalam pemerintahan, dan sekarang dipakai oleh Tuhan dalam pendidikan. Saya harap dan saya doakan saudara dan keluarga saudara, jangan berpikir saya cuma ini di Wawandula, tetapi berpikirlah dimanapun saudara berada, saudara boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Itu hanya mungkin kalau seperti pesan dari firman Tuhan hari ini, supaya saudara kita semua mempersembahkan diri kita, tubuh kita, hidup kita, dipersembahkan dengan hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Dan di dalam melakukannya itu, kita yakin Tuhan akan menuntun kita supaya kita terus-menerus dibaharui, ditransformasi. Supaya apa? Kita tidak serupa dengan dunia, tetapi menjadi berkat bagi dunia. Saya doakan supaya saudara-saudara di Wawandula menjadi berkat bagi dunia. Karena apa? Karena keluarga saudara diberkati Tuhan. Keluarga saudara adalah mesbah bagi Tuhan. Dan karena saudara terus bertumbuh dalam iman, bertambah teguh di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan terus menyatu dengan Kristus. Sehingga dengan demikian Tuhan memakai saudara untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai kami menjadi alat bagi Tuhan. Kami berdoa kiranya supaya keluarga kami menjadi mesbah bagi Tuhan. Hidup kami kiranya boleh Tuhan kuduskan, Tuhan tolong, supaya menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, ubahkanlah kami. Berikanlah kekuatan kepada kami, supaya Tuhan berkenan memakai kami di dalam berbagai hal untuk memuliakan nama Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita oleh hambanya Bapak Dr. Jonathan Parapak. Biarlah firman Tuhan terus memperkaya kita, menguatkan kita untuk mempersembahkan keluarga kita, mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, kalau tadi kita sudah disapa oleh kebenaran firman Tuhan, maka mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan dengan menyatakan di hadapan Tuhan komitmen kita. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan kidung pujian, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menyelidiki kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menyelidiki kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menyelidiki kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada saya
juga hendak Dia berikan melalui saya. Demikianlah hendaknya kita menghayati akan berkat Tuhan yang kita terima. Melalui keluarga, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa memberkati dunia bersama-sama dengan Dia. Bersama keluarga, Tuhan hendak memakai kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12 berbunyi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari saudaraku, kita menyatakan persembahan syukur kepada Allah. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan guna menjadi berkat melalui persembahan terbaik dari hati yang tulus yang diberikan untuk menopang pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Sambil persembahan kita berikan, mari memuji Tuhan dari PKJ 147 bait 1 sampai 3. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa kami di surga, sebab sekalipun kami berada di masa-masa pandemi COVID-19 yang dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah sesama kami yang terinfeksi COVID-19 ini, kami tetap patut bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami sebagai warga gereja Jemaat Poku Wondula boleh dapat melaksanakan pekan keluarga atau bulan keluarga sepanjang bulan Oktober ini. Telah berbagai kegiatan telah kami lalui, dan pada malam ini kebaktian penyegaran iman pun sudah boleh dapat terlaksana.
Biarlah semua yang telah kami lakukan terkhusus melalui kebaktian penyegaran iman ini boleh semakin menyegarkan iman kami, membuat kami semakin bertumbuh dalam iman yang benar kepadamu ya Bapa, membuat keluarga-keluarga kami akan sungguh-sungguh menjadikan keluarga kami sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan. Kami akan melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami akan terus dimampukan untuk menjadi keluarga-keluarga Tuhan, baik ketika kami berkumpul bersama dalam keluarga kami, maupun ketika kami berada di luar rumah atau keluarga kami masing-masing. Bapa kami di sorga, untuk segala yang telah kami lakukan dalam kebaktian penyegaran iman ini, biarlah Bapa berkenan atas semua yang telah kami lakukan. Kami berdoa terkhusus untuk apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta, Bapak Dr. Jonathan Parapak. Mari Bapak Engkau memberkati apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Dr. Jonathan Parapak. Biarlah berkat yang telah dibagikan bagi kami, warga gereja Jemaat Pokuwendula, itu tidak akan disia-siakan. Itu boleh senantiasa kami ingat dan kami lakukan. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu, kami akan semakin diberkati oleh-Mu ya Bapa. Oh Bapa kami di surga, kami berdoa bagi Bapak Dr. Jonathan Parapak. Biarlah Bapak akan terus memberkati hamba-Mu dalam kehidupan seterusnya akan dijalani. Biar kekuatan kesehatan yang terbaik terus Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu. Begitu juga segala tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan setiap harinya, biarlah terus dapat Dia lakukan dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah Ia terus dipakai menjadi berkat bagi sesama dimanapun berada. Kami berdoa bagi keluarganya, biarlah juga keluarganya akan senantiasa diberkati oleh-Mu ya Bapa, selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera terus dialami dalam keluarga hamba-Mu Bapak Dr. Jonathan Parapak. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi semua kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah KPI ini, baik sebagai majelis gereja, sebagai pengurus PKPR, sebagai persekutuan pemuda. Kami berdoa biarlah semua yang telah terlibat sehingga KPI ini boleh berjalan dengan baik, termasuk yang merencanakan seluruh kegiatan di bulan keluarga sepanjang bulan Oktober ini, yang membuat liturgi, yang terlibat dalam liturgi. Bapa memberkati semua hamba-hamba-Mu, saudara-saudara yang telah terlibat dalam KPI ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan dialami oleh masing-masing kami, dan biarlah melalui pelayanan kami ini berkat Tuhan dialami oleh jemaat-Mu. Dan apa yang kami lakukan semuanya mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa kami di surga, kami terus berdoa bagi kami selaku warga gereja Jemaat Pokuwendula dalam kelanjutan kehidupan kami seterusnya. Biarlah Bapa akan terus menolong kami. Kami tentu masing-masing memiliki pergumulan dalam keluarga kami, dalam persekutuan jemaat. Kami terus berdoa biarlah Bapa terus menolong kami, sehingga apapun pergumulan kami akan dapat kami lampaui, bukan karena kami kuat, karena kami hebat, tapi karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang mampu memulihkan kami dari setiap persoalan yang kami alami, termasuk bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, anggota keluarga kami yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena kedukaan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kami semua, Tuhan yang tahu apa harus Tuhan perbuat. Dan karena itu biarlah Tuhan menyatakan kuasa Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, menghibur dan menguatkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Bapa di sorga, dalam ibadah ini kami telah memberi persembahan syukur kami. Berkatilah apa yang telah kami persembahkan ya Bapa, biarlah boleh berkenan di hadirat-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami. Tentu ada banyak hal yang hendak kami mohonkan kepada-Mu ya Bapa, namun karena hamba-Mu lemah dan terbatas, kami memohon biarlah Bapa di sorga yang akan menyempurnakannya. Lalu ampuni jikalau ada salah dosa yang kami lakukan. Sambut dan terima kami yang berdoa. Kami menaikkan doa, syukur dan doa syafaat ini hanya beralaskan pada satu nama yang suci dan kudus, nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya diberi kesempatan persembahan pujian dari pemuda. Tuhanku, oh Tuhan.
Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada penghujung ibadah. Marilah kita berdiri. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup menandakan bahwa kita sangat terbatas dalam menghadapi berbagai kekuatan kegelapan dunia ini. Kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang terus mewarnai kehidupan kita bersama keluarga. Akan tetapi ada janji penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu, pergilah wahai keluargaku, jadilah saksi bagi Tuhan. Persembahkan keluarga saudara sebagai mezbah bagi Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan kidung pujian, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikian ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan dan firman kebenarannya. Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
Dengan berakhirnya ibadah kebaktian penyegaran iman malam ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Dan sebagai penyampaian di akhir acara, kami sampaikan bahwa pengumuman lomba kreativitas keluarga akan diumumkan pada hari Minggu. Sekali lagi, bahwa pengumuman lomba kreativitas keluarga akan diumumkan pada ibadah hari Minggu. Demikian, selamat malam dan shalom.